Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan tema hanya ada satu hal yang gawat dalam hidup kita di dunia ini adalah dapatkan hidup yang selamat dan kekal. Dari sisi rohani teman-teman, dari sisi firman Tuhan, dari sisi Tuhan, hidup yang dianggap gawat itu teman-teman, ya hanya satu teman. Apabila kita beranggapan bahwa kita tidak akan mendapatkan keselamatan di dalam akhirat yang kekal gitu. Sebenarnya itu teman. Kalau yang lain masalah gawat dalam hidup itu dalam arti kata gawat hidup pribadi kita dengan permasalahan hal-hal duniawi, ya kita gawat hidup ini di keluarga kita karena hal-hal duniawi lagi gitu ya. Kita gawat itu dalam usaha kita terkait juga dengan hal-hal duniawi itu. Justru kalau hal-hal duniawi teman, baik untuk pribadi kita, keluarga kita, dan usaha kita, itu malah apa ya, kalau dari sisi rohani, dari sisi firman Tuhan gitu, dari sisi Tuhan gitu, ya justru masalah-masalah duniawi itu jadi alat teman, menjadi alat bagaimana ya bentuk Tuhan perhatikan kita, mengasihi kita, menyayangi kita. Jadi seolah begitu teman-teman. Jadi kalau kita sudah dewasa rohani, apa yang saya katakan tadi ini bisa dimengerti gitu, bisa dikenali dan mengerti. Tapi kalau bicara sebelum dewasa rohani, sebelum lebih dalam mengenal mengerti akan firman Tuhan, jadi ikut Tuhan itu kok jadi konsekuensinya seperti itu gitu. Nah, yang kalau saya lihat secara umum gitu, banyak sekali teman-teman yang orang yang orang-orang yang beragama gitu, yang beragama, yang sudah mengaku penerima Tuhan dan ikut Tuhan gitu. Tapi prakteknya teman-teman tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan gitu. Kalau kita mengupas lebih dalam mengenal, mengerti akan firman Tuhan teman, semua tidak ada janji-janji Tuhan itu yang terkait dengan sukses duniawi, kebahagiaan duniawi gitu. Ya bagaimana hidup ini untuk bisa memenuhi hal-hal yang duniawi, tubuh duniawi inginkan gitu. Itu tidak ada teman-teman. Tidak ada satupun gitu yang namanya firman Tuhan yang mengarahkan ya bagaimana kita untuk bisa mendapatkan ya kesuksesan duniawi, kebahagiaan duniawi dan penuhan nafsu-nafsu duniawi gitu. Tidak ada teman. Yang ada itu kalau di firman yang saya pernah sharingkan beberapa bulan lalu gitu, ya di Matius pasal 6 ayat 33 itu teman, yang bunyinya itu cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, baru yang lain akan ditambahkan. Itu kan tetap firman Tuhan gitu. Tekankan untuk mencari dulu kerajaan surga dan kebenarannya gitu. Meskipun kalau kita belum dewasa rohani, istilah tambahan nanti Tuhan akan tambah itu di dalam pasal 33 pasal 6 dan ayat 33 itu adalah perangsang teman-teman, perangsang kita untuk bisa berangsang untuk kita yang belum dewasa rohani untuk benar-benar mengharapkan tambahan itu. Tapi kan saya pernah sharingkan di ayat sebelumnya gitu, satu ayat sebelumnya di ayat 32-nya. Kalau sampai kita mengharapkan tambahannya, Tuhan katakan, ya untuk yang mengharapkan tambahan adalah orang-orang yang belum mengenal Tuhan Allah gitu, belum mengenal firman Tuhan Allah. Itu berarti kan ayat 33 seolah-olah ada bonus tambahan itu dibatalkan dengan ayat 32 teman-teman. Karena kalau kita berbonus tambahannya, ya berarti sama aja konsekuensinya kita tidak mengenal Tuhan Allah dan firman Tuhan Allah gitu. Jadi ya firman Matius pasal 6:33 itu kalau naik satu mundur ya di ayat 32 dan juga maju ke ayat 34. Ayat 34-nya juga mengatakan begitu teman-teman. Kenapa kita mesti khawatir gitu? Ya sehari urus sehari. Jadi kuncinya satu teman-teman. Kitab Matius pasal 6:33 itu seolah-olah ya Tuhan untuk orang-orang yang belum dewasa rohani itu bagaimana menganjurkan carilah dulu kerajaan Allah kebenarannya dan nanti Tuhan tambahkan itu yang memang kebutuhan duniawinya Tuhan tambahkan. Itu bagi orang yang belum dewasa rohani teman-teman. Setelah orang menjadi dewasa rohani mundur satu ayat di 32 berarti Tuhan bukan menjebak. Memang di ayat 32-nya sebelum ayat 33 Tuhan katakan orang yang terlalu mengharapkan tambahan itu gitu, hal-hal duniawi tadi, makanan, minuman dan pakaian tadi, atau harta tahta
dan kebutuhan pemenuhan nafsu duniawi tadi, itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Allah gitu. Kalau meta tambahnya seperti itu dan ditutup dengan satu ayat di atas 34-nya, ya Tuhan katakan ya kita nggak usah khawatir. Jadi kunci balik lagi teman, meskipun ada ayat 33 yang bunyinya begitu tuh, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, nanti yang lain akan Tuhan tambahkan. Itu ternyata tidak ada teman, tidak ada bahwa yang ditambahkan hal-hal dunia itu tidak ada di seluruh perintah peraturan firman Tuhan. Kalau kita dewasa rohani tidak ada teman. Nah pertanyaan saya, kenapa kalau memang firman Tuhan nyatakan tidak ada janji-janji duniawi gitu, kenapa kok banyak orang yang percaya dan mengaku mengenal gitu ya tentang Tuhan, tentang firman Tuhan, padahal kalau sampai orang yang sudah beragama terima Tuhan gitu ya berarti ya bertentangan dengan apa yang Tuhan ajarkan di dalam firman-firmannya itu, ya tidak nyambung kok dengan apa yang orang dunia atau orang beragama, orang yang berkeyakinan, orang berkeyakinan dulu adalah orang yang beragama tapi kurang mengenal Tuhan secara pribadi, kurang mengenal Tuhan secara firman-Nya gitu. Ya akhirnya begitu, jadi beragama yang mengakui adanya Tuhan, terima Tuhan dan mengikuti perintah peraturan. Tapi dalam realitanya teman-teman, kalau sampai benar orang itu mengerti firman Tuhan dengan benar gitu, dengan pikiran, perasaan dan kehendak jiwanya Tuhan, itu tidak ada janji-janji sukses duniawi teman-teman. Tidak ada yang namanya janji-janji kebahagiaan duniawi gitu. Tidak ada yang namanya bagaimana memenuhi kebutuhan hal-hal duniawi gitu, bagi hidupnya. Tidak ada teman-teman. Justru kebalik gitu. Hal-hal yang duniawi itu adalah yang mencengkram, yang mengikat, yang membelenggu kita. Tidak bisa untuk move on gitu. Tidak bisa bergerak masuk keselamatan akhir yang Tuhan rancang kendaki. Tidak bisa masuk mendapatkan damai sejahtera di dalam surga gitu, yang kekal. Tidak bisa masuk ke dalam hidup bersama Tuhan di dalam surga nanti gitu. Itu nggak bisa teman-teman. Jadi ini saya kadang-kadang bingung sendiri, kenapa ya kok banyak orang yang mengaku gitu ya mengenal Tuhan, ya terima Tuhan, taat kepada Tuhan, tapi tetap target hidupnya itu bagaimana mengumpulkan harta benda di dunia ini teman-teman, bukan melepaskan itu, tapi mengumpulkan. Jadi sebenarnya kunci akhirnya teman-teman, apabila kita dewasa rohani, yang namanya harta benda, yang namanya sukses duniawi, yang namanya kebahagiaan duniawi, yang namanya kebutuhan untuk bisa mendapatkan hal-hal duniawi, cuma satu teman-teman, ya hal-hal seperti ini bisa nggak digunakan menjadi alat Tuhan dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan gitu. Jadi bagi mentor rohani dan rohaniawan, bagaimana yang mengajarkan gitu, mengajarkan teori-teori rohani atau teologi. Tapi kalau bagi kita gitu, yang ada di marketplace, ada di dunia sekuler, ini bukan kita tidak memiliki talenta untuk mengajarkan teori rohani atau teologi gitu. Yang Tuhan tak berikan talenta kepada itu adalah memberitakan ya kesaksian tentang hidup kita bersama Tuhan dalam firman Tuhan gitu. Itu loh. Jadi kesuksesan duniawi, kebahagiaan duniawi dan penurunan duniawi itu cuma satu-satunya alat bagaimana si mamon ini, yang berujung mamon ini, bagaimana mamon ini dijadikan alat untuk kepentingannya Tuhan teman-teman. Ya alatnya yaitu bagaimana menjadikan mamon itu, menjadikan uang itu, menjadikan harta tahta dan pemenuhan nafsu duniawi itu, yang pemenuhan maksudnya pengadaan hal-hal duniawi itu dipakai semua teman, dipakai semua untuk menjadi alat bagaimana memberitakan kebenaran firman Tuhan sampai ke ujung dunia, ke ujung bumi gitu. Nah Tuhan pengen yang namanya materi itu, dunia itu hanya untuk itu teman-teman. Tidak ada untuk kepentingan kita pribadinya gitu. Karena Tuhan takut sekali apabila kita benar-benar pegang gitu yang namanya sukses duniawi, bahagia duniawi, dan semua barang-barang dunia itu kita bisa terpenuhin. Itu justru yang Tuhan katakan, akhirnya kita jadi malah terbelenggu teman-teman. Jadi terbelenggu, terikat gitu. Karena bisa-bisa hal sukses duniawi, bahagia duniawi, pemenuhan hal-hal duniawi itu menjadi
apa ya, kenyamanan gitu, kenyamanan bagi kita untuk tidak mau bergerak pindah ke yang Tuhan rancang kendaki di alam akhirat nanti, teman-teman. Jadi kita malah terikat di situ gitu, menjadi keamanan, menjadi kenyamanan gitu, menjadi satu kebanggaan gitu ya. Hal-hal duniawi akan begitu. Jadi ini balik lagi saya ingatkan pagi ini, teman, kalau kita bicara di temanya gitu ya, yang gawat dalam hidup kita itu adalah cuma satu, apabila kita tidak dengan target dan tidak masuk ke dalam keselamatan akhirat yang kekal itu, teman-teman. Itu yang dari sisi firman Tuhan itu tekankan, itu yang bahaya tuh itu, teman. Cuman itu saja gitu. Adapun yang namanya hal-hal lain yang kaitannya dengan pribadi kita, terkait dengan duniawi, ya keluarga kita, terkait dengan duniawi, yang namanya usaha kita terkait dengan duniawi, itu sih bukan gawat, teman. Tidak ada yang gawat. Justru kebalik gitu, dengan kita mengalami masalah-masalah yang terkait pribadi kita dengan duniawi, terkait keluarga kita dengan duniawi, terkait usaha kita dengan duniawi. Justru kalau secara firman Tuhan, secara Tuhan itu, justru itu adalah bentuk kasih Tuhan kepada kita yang mengalami masalah itu, teman. Nah, saya ngomong seperti ini bagi dunia, bagi orang keyakinan, kan dianggapnya ngawur, teman. Kalau aneh gitu. Ya kenapa kok dalam hal kesulitan malah Tuhan mengasihi kita? Ya karena memang nggak ada jalan lain, teman. Ya kalau kita tidak mengalami masalah-masalah, kita akan cinta dunia gitu. Itu yang Tuhan makanya izinkan terjadi gitu. Masalah-masalah baik yang terkait urusan duniawi ya, yang terkait untuk kita pribadi, keluarga maupun usaha, Tuhan biarkan terjadi itu karena bentuk kasih Tuhan kepada kita, supaya kita tidak terbelenggu ya dengan hal seperti ini. Dengan kita mengalami masalah-masalah duniawi, kita malah jadi makin mencari Tuhan, teman. Tuhan itu pengennya seperti itu gitu. Dengan kita makin mendapatkan derita dalam hal mencari sukses duniawi, bahagia duniawi gitu ya, bagaimana pemenuhan nafsu duniawi, hal-hal duniawi juga susah gitu. Nah, sulit-sulitnya karena masalah duniawi ini gitu, yang menyebabkan kita akhirnya mau tergerak mengenal Tuhan, mampu ya mengerti gitu akan perintah peraturan Tuhan, mampu mengerti janji-janji Tuhan, mampu dan berani melakukan firman Tuhan. Nah, itu jadi semua terjadi, teman. Semua terjadi karena kembali lagi, karena masalah-masalah yang timbul ya di pribadi kita, di keluarga kita, di usaha kita yang terkait dengan hal-hal duniawi. Ini jadi pola-pola seperti itu bertentangan sekali dengan apa yang dianut oleh orang dunia atau orang yang berkeyakinan, teman. Orang yang berkeyakinan adalah orang yang beragama, ya sudah mengaku, mengenal dan mengerti firman Tuhan dan pribadi Tuhan, tapi caranya nggak benar, teman, karena ya tidak membaca firman Tuhan gitu. Ya sedangkan Tuhan katakan yang namanya Tuhan itu ya adanya di dalam firman gitu. Jadi kalau kita nggak nguasain firman Tuhan, ya berarti kita nggak pernah akan bisa tahu siapa Tuhan itu gitu. Jadi cara satu-satunya kita mengenal Tuhan Allah ya cuma lewat firman itu, teman. Karena firman adalah Tuhan Allah. Tuhan Allah adalah firman itu. Nah, ini sebelum saya masuk ke drop, teman-teman, ini udah panjang sekali ngelanturnya. Coba saya masuk dulu dasarnya dari kitab Roma, teman-teman, pasal 12 ayat 1-8, dan nanti saya sambung, teman-teman, dan kitab Mazmur pasal 73 ayatnya 12-28, teman-teman. Setelah itu kita masuk ke draft gitu. Nah, ini saya coba baca dulu dari kitab Roma pasal, teman-teman, kitab Roma pasal 12, teman. Ayatnya 1-8. Perikopnya, teman-teman, persembahan yang benar, itu perikopnya gitu. Judul perikopnya gitu. Jadi persembahan hidup kita untuk Tuhan yang benar itu ya ini dijelaskan ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi bagi Tuhan, teman-teman, persembahan itu yang paling penting ya kitanya, teman-teman. Kita gitu, tubuh kita, tubuh jiwa roh kita itu adalah persembahan bagi Tuhan gitu. Itu yang benar-benar dikatakan persembahan yang sejati. Maksudnya gimana? Ya kita harus melakukan firman Tuhan, teman. Bagaimana caranya kita untuk menjadi persembahan Tuhan gitu, persembahan yang sejati, ibadah kita yang sejati. Ya kita harus melakukan firman Tuhan all out gitu. Semua firman Tuhan itu bisa nggak kita lakukan gitu. Nah, untuk melakukan firman Tuhan, teman, butuh keberanian, teman-teman.
untuk bisa melakukan firman Tuhan. Nah, untuk berani melakukan firman Tuhan, ya berarti kita harus mampu. Nah, untuk bisa mampu, ya kita harus mampu mengerti dulu firman Tuhan gitu. Kalau tidak mengerti firman Tuhan, bagaimana kalau kita tidak mampu mengerti firman Tuhan, bagaimana berani melakukan firman Tuhan gitu. Nah, untuk mampu mengerti firman Tuhan, kita butuh mau, teman-teman. Mau untuk mengenal firman Tuhan. Karena kalau mau, itu Tuhan tidak bisa paksakan, teman-teman. Tapi kalau bicara mampu mengerti, mampu melakukan, Tuhan itu memang sudah persiapkan. Ada roh Tuhan yang ditaruh kepada setiap manusia itu, ya untuk bisa mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan. Nah, roh Tuhan itu adanya di dalam roh kita. Nah, pertanyaannya, apakah orang-orang dunia, apakah orang-orang berkeyakinan sudah tahu gitu bahwa di manusia itu ada cerita bagian tubuh, jiwa, dan roh? Ya, orang-orang dunia dan orang berkeyakinan cuma tahu pada umumnya ya bahwa di tubuh manusia itu terdiri dari tubuh dan jiwa. Makanya kalau di olahraga itu selalu katakan jiwa dan raga. Lagunya juga kan jiwa dan raga, teman-teman. Karena cuma bicara jiwa dan raga saja. Jiwa ya jiwa, raga ya tubuh gitu. Jadi jiwa tubuh aja atau tubuh jiwa aja. Padahal kalau secara rohani itu kan tidak cuma berarti tubuh jiwa, tapi tubuh jiwa dan roh gitu. Jadi ada tiga, teman-teman. Orang dunia dan orang keyakinan hanya berpikir manusia itu terdiri dari dua unsur, tubuh dan jiwa. Tapi orang rohani ya berpikir bahwa kita ini terdiri dari tiga unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Nah, roh ini, teman-teman, roh ini kalau tidak dihidupkan, kita tidak bisa apa-apa, teman. Kitanya jadi tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan Allah gitu. Karena Tuhan Allah wujudnya itu roh gitu. Jadi kalau kita mau ya roh ketemu roh, teman-teman, baru bisa kita berdialog dengan Tuhan Allah gitu. Selama kita tidak menghidupkan roh kita, ya kita tidak akan tahu bahwa ada roh Tuhan yang bisa menjadi kuasa kita ya untuk mengerti firman Tuhan dan untuk mampu melakukan firman Tuhan. Karena itu, teman-teman, ujungnya seperti itu, teman-teman. Jadi kembali lagi, Tuhan hanya minta persembahan atau ibadah kita yang nyata. Itu bukan korban-korban sumbangan atau dana ini, dana itu gitu. Tapi ya itu balik lagi kitanya, teman. Apa yang kita lakukan dalam hidup kita gitu. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Persembahan yang untuk Tuhan yang tertinggi itu yaitu ya persembahan dalam bentuk ibadah yang sejati, dalam arti kata ya kita melakukan firman Tuhan, teman. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna gitu. Nah, ini kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, kita tidak akan tahu, teman, bahwa ada ayat 2 yang bunyi seperti ini gitu. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerah kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal ini yang lebih tinggi daripada yang patut yang kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ini jadi maksudnya, teman-teman. Jadi kita ini kalau dari kacamata Tuhan itu ya kita ini mesti tim work gitu dengan teman-teman yang lain, teman. Karena masing-masing talenta orang itu beda-beda, teman. Saya dikasih talenta A, nanti ada si B, si C. Itu masing-masing talenta itu beda semua, teman-teman. Jadi Tuhan ya kehendaki kalau bisa ya kita membentuk community gitu, bersatu untuk bisa menjadi tim gitu. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam kalau bicara Tuhan Allah, ya itu di dalam firman Tuhan itu jadi satu tubuh gitu. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerah kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar gitu. Jadi memang talenta kita beda-beda, teman. Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita beda-beda gitu. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang beri pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi
di kitab Roma pasal 12 ayat 1-8 bunyinya seperti itu teman-teman. Jadi yang perlu dicamkan itu adalah kembali lagi bahwa persembahan persembahan yang paling besar gitu, paling benar di mata Tuhan Allah itu adalah ya ibadah kita yang sejati teman-teman. Ibadah itu berarti bagaimana kita melakukan hidup sesuai dengan firman Tuhan ya, yang sejati itu ya berarti yang ngikutin perintah peraturan firman Tuhan tadi teman-teman. Roma kitab 8:12 pasal 12 ayat 1-8 bunyinya gitu. Nah, saya coba lanjut teman-teman dengan kitab Mazmur teman-teman. Kitab Mazmur ya, kitab Mazmur 73 ayatnya 12-28 teman-teman. Bunyinya teman-teman, sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Nah, jadi saya katakan, kalau orang fasik itu orang dunia yang tidak mengerti akan firman Tuhan dan tidak mengenal pribadi Tuhan Allah. Juga orang keyakinan, teman. Orang keyakinan adalah orang yang bisa saja beragama, tapi tidak mengenal pribadi Tuhan dengan benar dan juga tidak mengenal firman Tuhan dengan benar. Nah, itu disebutnya orang fasik, teman-teman. Di ayat 12 dalam Mazmur 73 dikatakan, sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Jadi ukurannya balik lagi harta benda lagi, teman. Ya harta benda nggak jauh-jauh dari sukses duniawi lagi gitu. Nah, ini yang tadi dikatakan justru harta benda ini yang bisa menjerat, bisa orang terbelenggu untuk tidak bisa move on masuk ke dalam apa yang Tuhan rancang kehendaki, yakni yang keselamatan akhirat tadi, teman. Jadi orang sudah mapan nyaman, ngerasa cukup semua hidup di dunia ini dengan dipenuhi harta benda tadi gitu. Itu yang bahaya, maksud Tuhan seperti itu gitu. Sia-sia sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Nah, ini teman-teman, kadang-kadang untuk bisa mengerti firman Tuhan itu nggak mudah, teman-teman. Jadi butuh waktu kita sampai kudus. Maksudnya ya kita sampai bisa dengan pola pikir, pola rasa, pola kehendak yang sama dengan Tuhan Allah, teman-teman. Itu baru bisa disebutnya kita kudus, teman. Nah, waktu kita sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Nah, ini baru bisa, teman-teman. Baru setelah kita mau mengenal firman Tuhan, mampu mengerti firman Tuhan, mampu melakukan firman, baru kita mata batin kita, mata hati kita terbuka, teman-teman. Baru bisa mengerti bahwa ya orang-orang fasik itu akan seperti ini gitu. Nah, ini dikatakan sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Justru kalau tidak pernah menghadapi masalah apa-apa, teman, orang fasik ini, orang yang orang dunia ini, orang yang berkeyakinan ini akan jatuh, teman, jatuh, tergelincir karena licin dan hancur gitu. Tapi kalau orang yang memang orang pilihannya Tuhan, orang dipanggil Tuhan, itu kan tidak, teman, karena memang tidak hidup di dalam jalan yang licin gitu. Jadi kemungkinan untuk jatuhnya kecil. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Nah, ini diingatkan juga seperti itu, teman-teman. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina gitu. Jadi bunyi seperti itu, teman-teman. Nah, kalau ini saya lanjut ke ayat 21-nya, teman-teman. Ini sudah beda perikop gitu. Ketika hatiku merasa pahit, perikopnya satu tapi beda-beda tema gitu. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekat Tuhan. Tetapi aku tetap di dekat Tuhan. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihat Tuhan, Tuhan menuntun aku, dan kemudian Tuhan mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Tuhan? Selain Tuhan tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Tuhan Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya
Siapa yang jauh daripadamu akan binasa, yang kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah, Tuhan Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaan Tuhan Allah gitu. Jadi ini di Mazmur pasal 73, pasal 73 teman-teman, ayatnya 12 sampai 28 saya udah bacakan. Ya intinya begitu teman-teman. Jadi apabila kita sudah lebih mengerti akan Tuhan, ya kita akan mengerti teman bahwa apa yang dialami orang fasik yang sepertinya sukses duniawi, bahagia duniawi, kebutuhan apapun dipenuhin hal-hal duniawinya gitu. Itu ya akhirnya pada ujungnya satu saat kita akan mengerti bahwa justru hal-hal inilah yang menyebabkan orang dunia gitu, orang yang berkeyakinan itu ya akan jatuh, akan hancur. Dan kalau sampai sudah jatuh ya sudah tidak bisa apa-apa. Tapi bagi kita yang memang yang tadi dikatakan di tema itu, kita yang mengalami penderitaan, baik ya penderitaan duniawi khususnya yang kaitannya dengan urusan pribadi kita, dengan keluarga kita, bahkan usaha kita, justru kita ini yang akan diselamatkan karena kita tidak ditempatkan oleh Tuhan di tempat yang yang licin teman-teman. Jadi kita itu bisa anti slip gitu, tidak mudah jatuh. Itu maksudnya di kitab Mazmur pasal 73 ayat 12 sampai 28 itu seperti itu teman-teman. Nah ini coba sekarang kita masuk ke dalam draft teman-teman, ke draftnya saya gitu. Dalam draft saya teman-teman, judulnya kan hanya ada satu hal yang gawat di dalam hidup di dunia ini, adalah mendapatkan hidup yang selamat, mendapatkan keselamatan yang kekal teman-teman. Jadi gawat itu ya cuma satu teman-teman. Apabila kita tidak hidup mendapatkan hal-hal yang kaitannya dengan rohani yang seperti Tuhan rancang dan kehendaki, itu baru disebut gawat teman-teman. Tapi kalau gawat dalam arti kata gawat karena yang tadi dikatakan gawat karena pribadi kita terkait dengan duniawi, gawat terkait keluarga kita gitu, dengan hal duniawi lagi, yang terkait dengan usaha kita terkait duniawi lagi. Dan duniawi itu kan kaitannya nggak jauh dari urusannya tubuh teman-teman, kebutuhan tubuh gitu, dan juga kebutuhan jiwa teman-teman. Ya kebutuhan tubuh kan ya mungkin seperti makanan, minuman, pakaian, itu kan kebutuhan tubuh teman-teman. Nah jiwa itu ya mungkin balik lagi kepuasan, kesenangan gitu ya hal-hal yang kesombongan gitu. Ya seperti itu teman-teman. Yang dibutuhkan oleh tubuh dan jiwa itu gitu. Bahkan kalau bicara tubuh bisa larinya mungkin ke kuliner gitu. Ada mentor yang dikatakan yang namanya kebutuhan tubuh itu sampai kuliner pun bisa dikategorikan kebutuhan tubuh teman. Bahkan seks gitu. Meskipun seks dengan pasangan pun apabila kita over gitu, ya bisa juga dikatakan ya kebutuhan tubuh gitu. Jadi itu jadi bisa salah teman-teman. Meskipun kalau kita bicara dari sisi kuliner, apa salahnya sih gitu. Dari sisi seks, apa salahnya kita dengan pasangan resmi kita kok. Tapi kalau sudah sifatnya seks itu jadi lebih penting daripada Tuhan gitu. Yang namanya kuliner itu lebih dicari dibanding mencari Tuhan, itu sudah berhala juga teman-teman. Jadi itu kena kategorinya mentor rohani ajarkan, masih kena kategori yang tubuh teman. Kalau jiwa itu kan ya kembali lagi tadi dikatakan pengen happy, pengen gaya, pengen ini, pengen itu gitu. Ya pasti akan ujungnya juga memberhalakan hal-hal jiwani gitu. Ya akhirnya Tuhan yang dikorbankan, ya ujung-ujungnya tubuh kita menjadi berhala kita, jiwa kita juga bisa jadi berhalanya kita. Nah ini tubuh jiwa itu yang dikatakan sini gawat teman-teman. Nah umumnya yang terkena hal-hal duniawi itu pasti nggak jauh-jauh teman-teman. Pribadi kita dengan hal duniawi yang terkait tubuh dan jiwa, yang namanya kita dengan keluarga kita juga nanti berujungnya juga sama gitu ya, urusannya tubuh dan jiwa gitu. Nanti juga urusan usaha juga gitu teman-teman. Kalau kita jadi nggak bangga lah, jadi ini jadi itu gitu. Nah ini akhirnya banyak orang dunia, banyak orang berkeyakinan yang sebut ini gawat gitu teman. Padahal kalau dari versi rohaninya bukan gawat, tapi justru ini peluang untuk kita bisa
meningkat secara rohaninya, teman-teman. Nah, yang tadi saya katakan, kalau saya katakan begini pun belum tentu saya mampu menjalankannya, teman. Firman Tuhan katakan seperti itu. Adapun praktek saya untuk melakukan itu, ya nggak mudah lah, sama aja, teman-teman. Bahkan mungkin saya katakan seperti ini aja bagi teman-teman yang belum dewasa rohani atau yang belum lebih dalam mengenal, mengerti akan Tuhan, mungkin diketawain, teman-teman. Masa sih pendapatnya seperti ini? Ya tapi firman memang begitu kok. Makanya saya kadang-kadang bingung sendiri, kenapa orang kok pada mau-maunya nyari Tuhan gitu. Kenapa orang dunia dan orang berkeyakinan kok mau-maunya nyari Tuhan gitu. Padahal Tuhan akan yang disebut orang dunia menginginkan sukses duniawi, bahan duniawi, pemenuhan nafsu duniawi. Nah itu malah Tuhan suruh tinggalin semua kok. Ya karena itu takut jadi belenggu, takut jadi jerat. Tapi kenapa gitu tetap orang kok mau ikut Tuhan gitu. Nah ini yang mesti teman-teman sadar gitu ya. Mesti kalau mau ikut ya mesti dengan pengertian, bukan Tuhan menjebak atau menjahati sehingga akhirnya gagal duniawi, sedih duniawi, tidak bisa dapat pemenuhan hal-hal duniawi. Itu memang Tuhan akan seperti itu, teman-teman. Akan gunakan hal yang terbalik dengan target duniawi itu menjadi target akhirat, teman-teman. Ya target akhirat yang saya katakan, kalau kebalikannya gitu. Kalau orang dunia katakan mau mendapatkan sukses duniawi, ya kebalikannya kalau akhirat pengen dapat keselamatan akhirat. Kalau dunia menginginkan bahagia duniawi, ya sedangkan di akhiratnya pengennya damai sejahtera di alam akhirat, di surga. Yang namanya bagaimana memenuhi hal-hal duniawi gitu supaya duniawi ada semua, sedangkan di rohaninya menginginkan ya bagaimana bisa hidup bersama Tuhan gitu. Tidak perlu duniawi lagi, ya hidup bersama Tuhan. Jadi dua kutub yang benar-benar berbeda, teman. Tapi yang saya balik lagi heran itu, kenapa kok banyak orang yang tidak mengerti maksud Tuhan seperti ini loh gitu. Ya berarti kan saya curiga, jangan-jangan apakah ini baru curiga, saya nggak nuduh gitu. Saya curiga jangan-jangan teman-teman yang duniawi atau berkeyakinan ini tidak mengenal dengan benar gitu. Ya untuk pribadi Tuhan maupun firman Tuhannya. Ini kan kasihan sekali, teman-teman. Apabila teman-teman nanti sukses duniawi, bahagia duniawi, bisa memenuhi hal-hal duniawi semua, tapi masuk neraka gitu ujungnya. Kan jadi tidak sesuai rancangan kehendak Tuhan, teman. Apa nggak kasihan gitu? Nah ini maksudnya judulnya seperti itu, teman-teman. Nah ini kalau saya kupas tadi kan dasarnya kan landasannya dari kitab Roma pasal 12 ayat 1-8 dan kitab Mazmur pasal 73 12-28. Itu kan landasannya, teman-teman. Nah ini kalau saya ambil dari apa yang saya draft gitu, firman dalam kitab Roma pasal 12 ayat 2 gitu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah ini, teman-teman, ini yang mesti kita cari nih. Ya kalau enggak, ya kita akan yang tadi kejebak tadi, teman-teman. Jadi kembali lagi ya di kitab Roma pasal 12 ayat 2 itu ya begitu gitu. Kita ingatkan bahwa janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Dan sedangkan targetnya orang-orang duniawi seperti itu, teman-teman. Pengen sukses duniawi, bahagia duniawi gitu. Bagaimana memenuhi hal-hal duniawi. Dan di sininya janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kebenaran Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah ini kan perubahan, kita butuh perubahan budi, teman. Jadi bagaimana kita berubah ya untuk yang tadinya tidak mengenal Tuhan Allah pribadi dan firman Tuhan Allah, ya kita harus mengenal, teman. Tadinya tidak mengerti akan firman Tuhan Allah dan Tuhan Allah pribadinya, ya kita harus mengerti gitu. Ya kita dengan mengerti harus bisa menghidupkan jiwanya Tuhan di dalam kita. Pikiran, perasaan, kehendak Tuhan itu harus ada di dalam kita, teman. Jangan menggunakan jiwanya kita, pikiran, perasaan, kehendaknya sendiri gitu. Akhirnya jadi rancu lagi, teman-teman. Nah ini yang butuh balik lagi pengenalan firman Tuhan, mengerti firman Tuhan sampai ujung-ujungnya harus bisa menghidupkan roh Tuhan, teman. Tanpa bisa menghidupkan roh Tuhan, meskipun kita menguasai firman Tuhan, akhirnya firman Tuhan bentuknya jadi logos, teman. Hanya hukum-hukum yang baku aja, yang teologi, yang teoritis
rohani gitu, itu kurang manfaat teman-teman. Baik tapi kurang gitu. Nah, kita mesti bisa jadikan firman Tuhan itu jadi rema teman-teman. Caranya dihidupkan dengan adanya roh Tuhan itu. Nah, kalau sudah jadi rema ya itu yang jiwa Tuhan itu ada di dalam situ. Bagaimana pikiran perasaan kehendak Tuhan itu ada di dalam rema tadi teman-teman. Hidup yang baik dan berkenan kepada Allah adalah hidup dengan mau mengenal firman dan mampu mengerti firman serta berani untuk melakukan firman teman-teman. Jadi tidak cuma mengenal saja, tapi harus mampu mengerti dan berani mampu melakukan firman Tuhan gitu. Hidup yang seperti ini adalah ibadah yang sejati dari kita bagi Tuhan. Nah, kalau kita berani melakukan firman Tuhan teman, ya, berani melakukan firman Tuhan, ya bagi Tuhan ini adalah ya ibadah yang sejati teman. Persembahan kita yang Tuhan inginkan ya seperti ini. Bagaimana kita pribadi ya berani melakukan firman Tuhan itu. Itu adalah persembahan atau ibadah sejati bagi Tuhan dari kita gitu. Nah, ini yang kita mesti uber seperti ini teman-teman. Hidup dengan melakukan firman Tuhan akan memilah talenta kita yang dari Tuhan, yang awal hanya melakukan firman-Nya secara pribadi sebagai konsumen. Jadi waktu kita awal-awal itu kan hanya melakukan firman Tuhan untuk pribadi kita teman-teman. Nah, itu disebutnya apa? Konsumen. Berarti kita masih butuh apa sih orang-orang lain gitu yang sebagai produsen firman kita ambilin sebagai konsumennya teman-teman. Maksudnya begitu teman-teman. Jadi kalau waktu kita melakukan firman Tuhan itu ya sifatnya pribadi, kita masih nerima firman dari mentor rohani kita, dari teman rohani kita, dari rohaniawan itu. Kita masih dapat dari situ teman-teman. Nah, tapi setelah kita melakukan firman Tuhan, Tuhan pengen ya bagaimana caranya ya kita bisa berujung itu bukan cuma menjadi konsumen firman, tapi berujung dengan mengajarkan atau memberitakan firman melalui kesaksian hidup kita sebagai, nah kalau kita sudah bisa memberitakan firman teman-teman, atau kalau mentor rohani dan rohaniawan mungkin bukan memberitakan firman Tuhan dalam bentuk mengajarkan teman-teman, mengajarkan teori-teori rohani, mengajarkan teologi gitu. Tapi kalau buat kita yang di marketplace dan dunia sekuler itu kan nggak bisa mengajarkan teori rohani atau teologi teman-teman. Kita nggak pernah belajar di posisi itu, ya kita cuma bisa memberitakan firman Tuhan dalam bentuk kesaksian hidup kita teman-teman. Bagaimana kita hidup bersama Tuhan dan di dalam firman Tuhan. Nah, waktu kita memberitakan firman Tuhan semacam ini, kita sudah bukan konsumen lagi teman-teman. Kita ini menjadi produsen gitu, produsen firman. Karena kita membagikan. Jadi kita tidak beda dengan mentor rohani, tidak beda dengan rohaniawan yang membagikan ya firman Tuhan berbentuk teori rohani atau teologi. Nah, kita tidak teman-teman. Kita bicara bagaimana kita memberitakan, membagikan firman Tuhan kepada sesama kita, kepada mungkin yang baik ke antar pengusaha juga, antar orang-orang yang karir gitu. Nah, akhirnya kita menjadi produsen firman yang menyampaikan firman Tuhan kepada mereka itu teman-teman. Nah, itu yang Tuhan inginkan seperti itu teman-teman. Jadi dari mulai kita melakukan firman hanya sebagai konsumen karena kita terima dari teman rohani, mentor rohani, rohaniawan, sampai kita memberitakan firman Tuhan menjadi produsen teman-teman kepada sesama kita, ke keluarga kita, ke pengusaha-pengusaha, maupun ke orang-orang karir, baik di internal kita maupun di eksternal kita. Ya, itu seperti itu teman. Kita menjadi jadi produsen firman gitu. Jangan selamanya kita cuma jadi konsumen firman. Tuhan hendaki seperti itu teman. Nah, bonusnya teman-teman, kalau kita melakukan firman Tuhan secara pribadi, ya Tuhan janji kita berbuat baik akan masuk ke dalam surga, menjadi warga surga. Tapi kalau memberitakan, mengajarkan firman Tuhan bagi mentor rohani atau rohaniawan gitu ya, atau kita yang memberitakan kebenaran firman Tuhan lewat kesaksian kita, itu sama aja dengan mengajarkan. Nah, itu bonusnya teman-teman, kata firman itu ya akan bisa masuk ke dalam ya kerajaannya Tuhan gitu, di dalam surga itu teman. Kita bisa menjadi tim kerjanya Tuhan, atau kita bisa menjadi keluarga kerajaannya Tuhan di dalam surga. Itu menurut firman bunyinya gitu teman-teman. Jadi tinggal masalahnya kita percaya nggak, beriman tidak, itu seperti itu. Kalau kita percaya dan beriman, ya kita harus lakukan bagaimana hidup sampai berujung menjadi produsen firman teman. Bagaimana caranya gitu. Cara kita masih belum dewasa rohani. Hal gawat dalam hidup adalah
jika ada masalah yang terkait dengan pribadi atau keluarga atau usaha, di mana masalah-masalah akan selalu terkait dengan perihal-perihal duniawi. Nanti saya udah jelaskan seperti itu, teman-teman. Jadi orang-orang dunia, orang-orang yang berkeyakinan akan selalu sebut gawat itu. Waduh, gua gawat di hidupnya, gua gawat nih. Gawat-gawat itu ya pasti nggak jauh-jauh dari urusan pribadi ke dengan dunia. Dunia itu yang tadi saya udah uraikan, berarti bisa bentuknya tubuh, bisa bentuknya jiwa gitu. Jadi selalu terkaitnya gitu. Ya pribadi kita terkait dengan tidak ada kepuasan dalam hal tubuh dan jiwa. Nanti kalau kita bisa cukup lebih besarnya, keluarga kita benar. Kita kontak dengan keluarga kita plus keluarga kita, tetap aja kaitannya dengan duniawi itu terkait dengan tubuh dan jiwa kita dan keluarga kita. Di usaha kita juga sama, teman-teman. Yang akan terkait seperti itu lagi, pasti tubuh dan jiwa lagi. Jadi nggak habis-habis, teman-teman. Padahal kalau dari versi rohani, justru problem-problem yang timbul itu gitu, baik di pribadi kita, baik yang timbul di keluarga kita, baik yang timbul di usaha kita, itu semua masalah itu, teman-teman, bisa menjadi berkat yang dari Tuhan bagi kita, supaya kita bisa masuk ke dalam surga gitu. Ya, caranya begitu gitu. Tidak ada cara lain. Kenapa? Karena kunci akhirnya ya yang tadi saya pernah kupas di kitab Matius pasal 6 ayat 33, tapi Tuhan trik mundur gitu. Yang ketiga duanya berarti kalau sampai ngarepin tambahannya berarti orang yang tidak mengenal Allah gitu. Dan kalau maju dari 33 ke 1 ayat lagi 34-nya, ya Tuhan ingatkan kenapa kita mesti takut gitu. Ya untuk kebutuhan kita hidup sehari-hari, ya untuk besok aja. Jadi tidak ada Tuhan menganjurkan bagaimana kita untuk bisa mengumpulkan harta benda di dunia ini. Tidak ada, teman-teman. Nah, kalaupun misalnya orang dunia, orang keyakinan gitu, ya menginginkan itu, ya wajar-wajar aja gitu. Karena mereka tidak pernah mengerti. Nah, yang konyol, teman, apabila misalnya teman-teman merasa sudah mengenal Tuhan Allah, sudah mengenal dan mengerti akan firman Tuhan Allah, tapi tetap dengan melakukan seperti orang dunia atau orang keyakinan tadi. Terus apa bedanya, teman-teman? Apa bedanya dengan orang dunia dan orang keyakinan itu? Ya bedanya cuma satu, bahwa di jiwanya kita ini yang salah ini merasa bahwa ya itu pikiran saya ya seperti itu, ya perasaan saya seperti itu, ya keinginan saya, kehendak saya seperti itu. Tetapi kan jadi kacau semua, teman-teman. Jadi dengan pengertian yang salah gitu. Nah, ini yang bisa lebih menyesatkan lagi gitu. Justru yang kalau kita istilahnya, kalau orang dunia tidak mengenal mengerti akan firman Tuhan, ya wajar-wajar aja dia tidak mengenal mengerti akan Tuhan pribadi dan firman Tuhan karena orang dunia. Kalau orang keyakinan kan yang mulai sayang nih, orang beragama gitu, ya tetap mau itu tapi tidak mengenal. Nah, yang lebih gawat lagi teman, kalau orang istilahnya yang sudah yakin hidup dengan pikiran perasaan kehendaknya sendiri itu bahwa dia melakukan hal yang benar di mata Tuhan, tapi ternyata salah, teman-teman. Nah, ini kan lebih konyol lagi gitu. Nah, ini kan jangan sampai kita masuk ke dalam kondisi seperti itu, teman. Jangan terlalu percaya diri secara jiwa kita, pikiran perasaan kehendak kita bahwa kita udah benar, tapi benar-benar tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan gitu. Nah, ini yang gawat kan ini, teman-teman. Tetapi semakin dewasa rohani, kita jadi makin tahu apa yang Tuhan rancang dan kehendaki dalam hidup kita. Tuhan ajar kita untuk bisa bedakan adanya dunia fana dan akhirat kekal. Dan Tuhan ajar kita bahwa kita adalah makhluk roh yang berasal dari akhirat dan butuh proses hidup di dunia ini untuk tentukan penghakiman atas hukuman yang kelak akan kita terima di dalam surga, ya antara hukuman kekal masuk dalam surga atau masuk dalam neraka, teman. Itu sebenarnya seperti itu, teman. Jadi kenapa kita diizinkan untuk hidup melalui hidup di dunia fana ini selama 70, 80 tahun atau 120 tahun gitu. Ya karena untuk itu, teman. Tuhan Allah butuh untuk menguji coba kita. Kita ini pantasnya setelah meninggalkan dunia fana sekarang ini, masuk ke dalam dunia akhirat, kita ini pantasnya masuk kemana gitu. Ya kita ini akan mendapat penghakiman untuk menentukan penghukuman, teman. Jadi penghakiman itu dasarnya ya apa yang kita perbuat selama di dunia ini apa gitu. Nah itu nanti akan di cross gitu. Ya kalau firman Tuhan kata
katakan jadi ada kitab yang soal nulis soal kehidupan kita dari mulai lahir sampai meninggal, teman-teman. Itu ada kitabnya di situ, akan dilihat, dipertimbangkan bahwa seberapa besar sih dosa kita gitu, seberapa besar kita meleset. Dosa itu kan meleset tidak melakukan firman Tuhan itu, meleset hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu namanya dosa, teman-teman. Dan akan ditimbang, teman, dosanya seberapa besar gitu. Kalau dosanya besar sekali, ya pasti berujungnya masuk neraka, teman-teman. Tapi kalau dosanya itu masih bisa dianggap Tuhan baik-baik saja, ya mungkin bisa masuk ke dalam surga, meskipun dalam status ya hanya warga surga saja. Tapi kalau misalnya timbangannya itu memang benar-benar sudah sampai melakukan firman Tuhan dan mengajarkan firman Tuhan, menjadi produsen firman Tuhan, ya firman Tuhan katakan ya akan dapat bonus, ya menjadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga, atau dia menjadi tim Tuhan di dalam kerajaan surga. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi tidak cuma cukup bagaimana kita hanya melakukan firman Tuhan aja, tapi kita harus bisa sampai mengajarkan atau memberitakan firman Tuhan sampai ke ujung bumi, teman. Pengennya seperti itu, teman-teman. Jadi kalau tadi cerita hukuman kekal itu ya nanti ujung-ujungnya pasti antara surga neraka, teman-teman. Nah, firman di kitab Mazmur pasal 73 ayat 27 khususnya, teman-teman, siapa yang jauh dari Tuhan akan binasa. Tuhan binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan Tuhan. Jadi kalau orang yang sampai meninggalkan Tuhan itu kan berarti kan orang yang tidak melakukan perintah-perintah firman Tuhan, ya orang yang hidup dengan pikiran, perasaan, kehendaknya sendiri, itu kategorinya orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Termasuk orang dunia dan orang keyakinan tadi, teman-teman. Itu orang yang meninggalkan Tuhan. Dan itu Tuhan katakan akan binasa. Jadi siapa yang jauh dari Tuhan akan binasa. Berarti kan kesimpulannya kan kita tidak bisa jauh dari Tuhan, teman. Kalau kita jauh dari Tuhan, ya kita akan binasa gitu. Nah ini yang kita mesti hati-hati, jangan sampai kita seolah-olah ya sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dan meninggalkan engkau gitu. Nah tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku kepada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaan Tuhan Allah gitu. Nah ini kembali lagi di kitab Mazmur yang bunyinya gitu, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman pagi ini dengan saya sharing ini dalam arti kata gawat itu, coba teman-teman bisa revisi gawat itu dari kacamata Tuhan, dari kacamata firman Tuhan. Cuma satu, teman-teman, apabila kita gagal mencapai keselamatan akhirat nanti, teman-teman, itu yang gawat, yang benar-benar gawat secara Tuhan, secara firman Tuhan. Tapi kalau gawat-gawat yang versinya dunia gitu, yang tadi dikatakan gawat karena kita mengalami masalah-masalah yang terkait dengan tubuh dan jiwa, ya urusan duniawi kita pribadi loh. Ya nanti kita gawat nih ya, istilahnya kita pribadi dan keluarga kita mengalami hal-hal duniawi yang terkait dengan tubuh dan jiwa lagi gitu. Ya kaitannya dunia lagi. Itu orang dunia akan katakan gawat juga, teman-teman. Nah, begitupun juga dengan usaha, teman-teman. Ya bagaimana caranya kita di dalam kita dan keluarga kita berikut usaha kita, berarti kan ada tim di dalam perusahaan kita, ya akan kita sebut gawat lagi apabila kita mengalami ya kendala-kendala tubuh dan jiwa kita ya terkait dengan hal-hal duniawi lagi. Nah itu juga kita akan katakan gawat lagi, teman-teman. Nah padahal gawat-gawat ini, gawat yang pribadi, gawat yang keluarga, dan gawat yang terkait dengan usaha ini, justru kalau dari kacamata rohani, dari kacamata Tuhan, dari kacamata firman Tuhan, justru ini adalah peluang untuk kita bisa ya mendapatkan berkat yang dari Tuhan untuk menuju ke dalam keselamatan akhirat yang Tuhan rancang kendaki itu, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap ini, dan kalau kira-kira bisa mantap gitu ya, coba bagikan ke keluarga dan teman-teman yang lain, teman-teman. Oke, see you, bye-bye.